Sering gak sih ngalamin udah capek-capek bikin konten, view-nya stuck. Ada yang di 10, ada yang di 200, ada yang di angka keramat tebu, ya 1000 gitu ya. Dan ya gak tahu kenapa gitu, padahal kalau dilihat, ya banyak, komennya banyak, sharing-nya banyak. Tapi kenapa ya kayak nggak dinaikin sama TikTok gitu ya. Nah, gua tahu nih pasti banyak yang ngalamin, yang suka videonya stuck, yang nontonnya dikit gitu. Kenapa? Gue juga pernah ngalamin. Karena masih sampai sekarang juga sering ngalamin juga gitu, kayak jadi kayak mak juga, anjir ini bagus, ini harusnya what happened TikTok. Nah, tapi dari pengalaman ya ada ternyata beberapa penyebabnya. Kita ada beberapa penyebabnya dan kita bisa atasi kok masalah itu. Sebelum kita bahas stucknya nih, kita bahas dulu kenapa sih konten itu bisa stuck, bener nggak? Nah, jawabannya sebenarnya simpel. Konten kalian nggak disukai oleh audiens atau audiens nggak tertarik. Sadis banget ya, kejam banget ya. Udah capek-capek mikir, nggak disukain lagi. Tapi nggak, bentar. Bisa berarti gini sih, bukan berarti audiensnya nggak suka, tapi bisa jadi TikTok nyebarin konten kalian ke orang yang salah. Itu bisa banget kejadian. Jadi kalau dari pengalaman pribadi gue ya, awal jadi gue bikin konten seperti apa, bagus view-nya, terus gue lihat ke orang lain, anjir kok nih orang cepet banget ya, modelnya gini, simple, gue juga bisa bikin. Gue coba ikutin gayanya dia. Ketika gue coba, view di sini nggak dapet, view gue yang lama hilang. Apa yang terjadi? Di sini gue punya analisa, kayaknya ketika gue mencoba beberapa video buat mengikuti gayanya dia, si TikTok menyebarkan konten gue ke audiensnya dia. Yang audiensnya kagak suka sama konten gue. Mateng lah gue. Bener nggak? Dan kontennya gue nyebar ke yang misal konten gue yang formatnya salah, disebar ke audiens gue yang lama. Dan audiens gue yang lama nggak suka juga dengan format itu karena dia sukanya format gue yang lama. Gosongkan lo. Nah, itu dia yang kejadian. Jadi sebenarnya tipsnya kalau kayak gini mana? Lo konsisten deh satu jenis macam. Cobain. Kalau udah coba jangan pindah-pindah dulu gitu ya. Nah, atau yang kedua. Nah, bisa jadi sebenarnya kalian nggak pindah-pindah. Tapi emang belum dapat aja gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, sebenarnya gini. Ini analisanya ya. Jadi yang perlu kita sadar adalah setiap kita bikin konten, si TikTok itu bakal ngetes dengan cara gimana? Konten lo kirim dulu ke 10 orang random yang menurut dia suka-suka dia. Jadi punya platform bukan lo kan? Bener nggak? Terus udah gitu dilihat, lo tuh dikasih poin kayak kalau dapat like itu dapat berapa, dapat komen berapa, dapat save berapa, dapat share berapa dan lain sebagainya. Itu ada poin. Yang poinnya berubah gimana TikTok. Tapi yang gua tahu like paling kecil, komen kedua, save sama share nomor 3, lebih gede itu. Cuman nggak tahu kadang berubah. Nonton nomor 4. Jadi poinnya gitu, cuman nggak tahu angka pastinya ya poinnya. Nah, kalau kalian dianggap lulus tuh misalnya mencapai poin tertentu dari 10, tembak ke 100. Nah, 100 nih. Dites lagi kan? Poin lu dapat nggak? Nah, masih dapat. Tembak lagi ke 1000, tembak lagi ke 10.000, tembak lagi 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Nah, terus kenapa ada angka-angka keramat? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Nah, angka keramat sebenarnya itu adalah batas tembakannya di mana. Jadi kalau dilihat, kenapa banyakin 200? Lo berarti mati di stage 200 bro. Lo butuh naik lebih banyak gitu kan. Nah, terus bisa nggak kita misalnya naikin engagement dengan cara sendiri? Contoh, karena gini. Gue punya ada satu klien sebelum masuk ke kita, dia tuh senang banget main buzzer. Jadi tiap bikin post pasti dikirim ke buzzernya dia. Jadi kayak udah pasti dapat 100 komen, 100 like, 100 share. Gitu kan. Ternyata itu nggak works. Kenapa? Mau buzzernya banyak, si TikTok tahu itu konten itu lu datang dari link luar. Link luarnya orangnya itu lagi. Jadi dia tahu, lu punya buzzer. Buzzernya segini, ya udah dikasih deh, cuma sampai buzzer dapat 100 view kalau buzzer lu 100, untuk jadi 200, tapi nggak dapat. Kenapa? Karena yang dia nilai bukan total keseluruhan, tapi total dari buzzernya itu. Gitu. Mending kalau buzzernya itu nonton sampai beres. Masalahnya si buzzer itu kadang kan tugasnya apa? Like, comment, share, oke, dan 3 detik selesai, ketahuan banget buzzernya. Oke, jadi itu juga bakal membunuh. Nah, terus apa yang harus dilakuin? Nah, pertama nih kalau lo mau ngelakuin, pertama lo lihat lagi analytics-nya. Orang itu mulai hilangnya di mana? Misalnya nih ada yang di detik ke-7, detik ke berapa. Kalau udah lihat, oke, konten gue tuh hilang paling banyak di situ, lo tonton video lo. Lihat di detik ke-7 apa di detik ke-8, di detik orang itu hilang, apa yang lo lakuin? Apakah lagi bengong? Apakah lagi tidur? Apakah lo lagi ngapain? Atau mungkin cerita itu nggak menarik, jadi bikin orang tuh kayak cuman oke, 1, 2, 3, 4,
buy. Nah, lu harus tahu apa yang bikin buy. Nah, yang perlu dilakukan adalah bukan di titik ketujuhnya, tapi beberapa detik sebelumnya. Nah, ada apa yang harus diganti, ada apa yang harus diperbaiki. Ketika diperbaiki, ya udah, selamat, gitu kan. Nah, terus yang kedua, buat lo naikin ini, pastikan SEO lu masuk. SEO masuk tuh gimana? Jadi ya memang video lu ketika lihat di atas itu bukan find related content, tapi ada isinya tentang apa. Jadi ketika orang dicari, video itu bisa dicari. Dan cari juga SEO-nya jangan, oke, masuk sih, tapi SEO-nya masuk adalah orang paling ganteng di dunia. Dimana yang nyari orang paling ganteng di dunia? Nggak ada. Lu harus cari nih, keyword apa yang orang mau cari, dan itulah yang lu bikin. Jadi solving the problem. Terus, yang berikutnya adalah pastikan kalian buat konten yang mancing orang buat komen. Kenapa ya? Lumayan lah dapatin 1-2 engagement, bener nggak? Atau lebih bagus share. Contoh gini, lu ngerasa nih video gue ini bermanfaat buat lu, dan lu punya temen yang stres banget, lu kirim video ini ke mereka. Gitu, itu cara ningkatin engagement, bantuin dulu. Ya, sama lu juga jangan lupa komen nih kan di video ini. Nah, jadi itu dia tadi beberapa hal yang bisa lo lakuin biar konten video lo nggak stuck. Jadi udah tahu kan harus ngapain, bener nggak? Udah, nggak usah gua bilang lagi kan. Setelah ini lo tinggalin komen, lo share ya sekarang. Oke, bye.